Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Diah Hatinilum, mahasiswi program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Orde secara harfiah dapat diartikan zaman atau masa. Secara konseptual, Orde Lama biasanya diartikan sebagai zaman pemerintahan Presiden Soekarno yang berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1965, yaitu sejak diumumkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 sampai dengan digantikannya Presiden Soekarno oleh Soeharto melalui Surat Pemerintah 11 Maret 1965 yang selanjutnya dikenal sebagai Super Semar Pendidikan pada masa Orde Lama, terutama difokuskan antara 1950 sampai 1966. Di dalam sistem pendidikan terdapat input, proses, dan output. Input pada sistem pendidikan Orde Lama memuat dasar pendidikan, tujuan pendidikan, dan peserta didik. Dasar pendidikan pada sistem pendidikan masa Orde Lama meliputi yang pertama, Ing Ngarso Sungkolondo, Ing Madyo Mangunkarso, Tuturi Handayani. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Pendidikan Tinggi. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1995 tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Terkait dengan tujuan pendidikan, pemerintah Orde Lama menegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Bab 2 Pasal 3 yang berbunyi, tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Di masa Orde Lama, banyaknya masyarakat buta huruf menjadikan peserta didik berperan sebagai objek pembelajaran di mana guru sebagai subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan. Proses pada sistem pendidikan Orde Lama memuat kebijakan, kurikulum, dan aliran pedagogi. Kebijakan pada sistem pendidikan Orde Lama meliputi kebijakan pendidikan dengan manipol, kebijakan pendidikan nasional pasal 30 UUDS 1950 Republik Indonesia, kebijakan wajib belajar 6 tahun, serta kewajiban Departemen PTIP. Kebijakan pendidikan dengan manipol, yang isinya menegaskan bahwa Pancasila dengan manipol sebagai asas pendidikan nasional, menetapkan Pancasila Wardana sebagai sistem pendidikan, serta menyelenggarakan Hari Kirda atau hari untuk kegiatan-kegiatan lapangan kebudayaan, kesenian, olahraga, dan permainan pada tiap-tiap hari Sabtu. Kebijakan Pendidikan UUDS 1950 Republik Indonesia, yang isinya memuat tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Memilih pengajaran yang akan diikuti adalah bebas, serta mengajar adalah bebas dengan tidak mengurangi penguasaan yang dilakukan terhadap itu menurut peraturan undang-undang. Kebijakan Departemen PTIP, yang isinya memuat menghasilkan sarjana-sarjana Pancasila atau manipol dan ahli untuk melaksanakan pembangunan. Mengintensifkan dan dorongan penelitian, baik penelitian dasar maupun terapan yang ditunjukkan kepada kebutuhan masyarakat Indonesia dengan memberikan prioritas kepada bidang sandang, pangan, dan pembangunan. Mewajibkan kepada perguruan-perguruan tinggi untuk mengintegrasikan dirinya dengan masyarakat sehingga dapat menjadi mercusuar guna menghindari pemisah-pemisah perguruan tinggi dari persoalan-persoalan masyarakat yang aktual. Pendidikan pada masa Orde Lama mengalami perkembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama, rentang tahun 1945 sampai 1968, yang kedua, rencana pelajaran terurai 1952, dan yang ketiga, kurikulum 1964. Kurikulum rentang tahun 1945 sampai 1968 merupakan kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan, memakai istilah dalam bahasa Belanda Leerplan, artinya rencana pelajaran.
Orientasi rencana pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Pada kurikulum ini, aspek afektif dan psikomotorik lebih ditekankan dengan pengadaan pelajaran kesenian dan pendidikan jasmani. Yang lebih penting adalah bagaimana menumbuhkan kesadaran bela negara. Susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945 sampai 1950 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan rendah, yaitu sekolah rakyat atau SR, yang lama belajarnya selama 3 tahun. Yang kedua, pendidikan guru. Pendidikan guru dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, sekolah guru B atau SGB, yang lama pendidikannya 4 tahun. Yang kedua, sekolah guru C atau SGC, yang lama pendidikannya selama 2 tahun. Dan yang ketiga, sekolah guru A atau SGA selama 4 tahun. Ketiga, pendidikan kejuruan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama pendidikan ekonomi selama 3 tahun, yang kedua pendidikan kewanitaan selama 4 tahun. Keempat, pendidikan teknik dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kursus kerajinan negeri atau KKN. Sekolah atau kursus ini lamanya 1 tahun. Yang kedua, sekolah teknik pertama atau STP selama 2 tahun. Ketiga, sekolah teknik atau ST selama 2 tahun. Keempat, sekolah teknik menengah atau STM lama pendidikan 4 tahun. Kelima, pendidikan guru untuk sekolah-sekolah teknik. Kelima, pendidikan tinggi. Lembaga pendidikan yang ada adalah Universitas Gadjah Mada, beberapa sekolah tinggi dan akademi di Jakarta atau daerah kependudukan, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Perkembangan pendidikan tinggi ini sesudah proklamasi Kendati. Kurikulum rencana pelajaran terurai 1952. Yang paling menonjol dan sekaligus menjadi ciri dari kurikulum 1952 ini bahwa setiap rencana pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Silabus mata pelajarannya jelas sekali dan seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Siswa masih diposisikan sebagai objek karena guru menjadi subjek sentral dalam pentransferan ilmu pengetahuan, serta guru yang menentukan apa saja yang akan diperoleh siswa di kelas, dan guru pula yang menentukan standar-standar keberhasilan siswa dalam proses pendidikan. Kurikulum 1964. Fokus kurikulum 1964 adalah pada pengembangan daya cipta, rasa, kerasa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, meliputi moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis. Pada kurikulum 1964 ini, arah pendidikan mulai merambah lingkup praktis, dalam pengertian bahwa setiap pelajaran yang diajarkan di sekolah dapat berkorelasi positif dengan fungsional praktis siswa dalam masyarakat. Dalam sistem pendidikan pada masa Orde Lama menghasilkan output atau hasil. Di antaranya, antara tahun 1953 dan 1960, jumlah anak yang memasuki sekolah dasar meningkat dari 1,7 juta menjadi 2,5 juta orang. Pada masa akhir pendidikan Presiden Soekarno, 90% bangsa Indonesia berpendidikan SD. Pada tahun 1939, jumlah orang dewasa yang melek huruf adalah 7,4%, sedangkan pada tahun 1961, jumlahnya sudah mencapai 46,7%. Pemakaian bahasa Indonesia di seluruh sistem pendidikan dan juga semua komunikasi resmi dan media massa benar-benar menetapkan kedudukan sebagai bahasa nasional. Kesimpulan pada sistem pendidikan Orde Lama yaitu pendidikan pada masa Orde Lama dipengaruhi oleh kondisi politik. Salah satu bentuk pembaruan pendidikan nasional saat itu berkaitan dengan institusionalisasinya. Usaha untuk memajukan pendidikan nasional yang dilakukan pada zaman Orde Lama salah satunya adalah dengan mendirikan kantor Departemen Pendidikan di tingkat daerah. Serta pendidikan yang dilakukan untuk memajukannya adalah menguatkan dan memperbanyak jenis pendidikan untuk guru. Sekian penjelasan materi mengenai sejarah dan perkembangan pendidikan pada masa Orde Lama. Saya meminta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.